Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai cara mencari jarak titik ke garis pada kubus. Sebelumnya, kita akan mengingat kembali bagaimana jarak antara titik ke garis. Misalkan ada titik A dan ada garis G. Kita akan mencari apakah jarak A ke G akan diwakili oleh garis biru, ataukah garis merah yang tegak lurus garis G, ataukah garis hijau yang paling panjang. Maka dari ketiga garis itu yang paling benar jarak antara A ke G diwakili oleh garis merah. Andaikan garis merah dan garis G berpotongan di titik B, maka jarak A ke garis G diwakili oleh ruas garis AP, di mana AP tegak lurus pada garis G. Jelas kan? Sekarang kita ke bangun kubus. Ada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Ada titik P di alas yang merupakan perpotongan antara diagonal BD dan diagonal AC. Yang pertama akan kita cari adalah jarak titik A ke garis BC. Artinya kita harus membuat garis dari A tegak lurus pada BC. Ternyata pada bangun kubus itu sudah ada wakil garisnya, yaitu ruas garis AB. Sehingga jarak A ke BC diwakili ruas garis AB yang panjangnya sama dengan panjang rusuk kubus itu sendiri, 6 cm. Yang kedua, kita mencari jarak A ke DC. Sama seperti tadi, kita buat garis dari A tegak lurus pada DC. Dari A tegak lurus DC. Siapa dia? Ya, garis AD. Maka jarak A ke DC akan sama dengan panjang ruas garis DC, yaitu 6 cm. Berikutnya, sekarang kita cari jaraknya A ke EF. A ke EF. Cari garis dari A yang tegak lurus EF. Garis AE. Sehingga jarak A ke EF sama dengan AE sama dengan 6 cm. Lanjut lagi, kita cari jaraknya A ke BD. Apakah itu AB? Apakah AP? Atau AD? Lihat kembali bangun alas ABCD yang merupakan persegi. Kita ingat salah satu sifat persegi, diagonalnya berpotongan saling tegak lurus. Maka kalau kita buat garis dari A ke BD akan tegak lurus pada titik P. Sehingga jarak A ke BD akan diwakili ruas garis AP yang panjangnya setengahnya AC, yaitu setengah diagonal sisi 3/2 cm. Jelas bukan? Kita lanjutkan lagi, masih pada kubus yang sama. Kita sekarang mencari jaraknya P ke AB. Perhatikan segitiga APB yang merupakan segitiga sama kaki karena AP sama dengan PB. Sehingga kalau kita buat garis dari P tegak lurus AB, maka nanti jatuhnya akan tepat di tengah-tengah, seperti yang digambarkan oleh garis biru. Berapa panjangnya? Setengah rusuk, 3 cm. Kalau begitu jarak P ke BC bagaimana? Sama. Dari P, tarik garis tegak lurus ke BC. Di mana nanti jatuhnya? Tepat di tengah-tengah BC. Berapa panjang garis merah? Sama, 3 cm. Sudah jelas ya? Lanjut lagi, masih kubus yang sama. Sekarang kita akan mencari jaraknya titik H ke garis EC. Mencari jaraknya H ke EC, kita hubungkan dulu ketiga titik itu sehingga membentuk sebuah segitiga A, H, C. Perhatikan segitiga itu terbentuk dari 3 diagonal sisi
yang panjangnya sama. Maka segitiga AHC adalah segitiga sama sisi. Sehingga kalau kita akan membuat garis dari H tegak lurus AC, maka nanti jatuhnya akan tepat di tengah-tengah AC, yaitu perpotongan antara AC dan BD. Misalkan perpotongannya kita beri nama P, maka jarak H ke AC adalah panjangnya ruas garis HP. Bagaimana cara menghitung HP? Perhatikan segitiga AHP yang merupakan segitiga siku-siku di P. Karena segitiga siku-siku, maka aturan Pythagoras berlaku, sehingga HP akan sama dengan AH kuadrat dikurangi AP kuadrat. AH diagonal sisi 6 akar 2, AP setengah diagonal sisi 3 akar 2, sehingga HP kuadrat akan ketemu sama dengan 72 dikurangi 18 sama dengan 54, dan HP sama dengan akar 54 atau 3 akar 6, sehingga jarak H ke AC sama dengan panjang ruas garis HP, yaitu 3 akar 6 cm. Kita lanjutkan lagi. Apa yang kita cari sekarang? Mencari jarak titik A ke EC, diagonal ruang kubus. Kita pindah saja dulu ketiga titik ini keluar dari kubus. Atau sebelumnya kita lihat dulu paparan berikut. Ada segitiga siku-siku PQR yang siku-siku di P. Di RQ ada titik T di mana nanti PT tegak lurus pada RQ. Andaikan panjang sisi-sisi PQR diketahui, bagaimana cara menghitung PT? Maka kita bisa mengerjakan dengan pendekatan luas segitiga PQR. Masih ingat rumusnya? Setengah alas kali tinggi. Alasnya mana? PQ. Tingginya mana? PR. Sehingga luas PQR akan sama dengan setengah PQ kali PR. Nah, ternyata di dalam segitiga ini ada lagi alas dan tinggi yang lain. Siapa? RQ sebagai alas, PT sebagai tinggi. Maka luas PQR juga bisa kita cari dengan rumus setengah QR kali PT. Karena segitiganya sama, maka luas ini pun sama. Masing-masing ruas kita bagi dengan setengah, akan ketemu PQ akan sama dengan QR. Misalkan PQ kita lambangkan dengan A1 dan PR kita lambangkan dengan T1, sedangkan QR kita lambangkan A2, PT kita lambangkan T2, tinggi yang kedua, maka bentuk ini bisa kita tuliskan sebagai A1 kali T1, nilainya akan sama dengan A2 kali T2. Rumus yang terakhir ini mungkin akan lebih sering kita gunakan nanti di dalam mencari jarak titik ke garis. Asalkan kita bisa menemukan dua pasang alas dan tinggi pada segitiga yang sama, maka alas pertama kali tinggi pertama nilainya akan sama dengan alas kedua kali tinggi kedua. Ingat baik-baik ya rumusnya. Kita kembali ke soal yang tadi, mencari jarak A ke EC. Kita pindah AEC keluar, di mana segitiga itu siku-siku di A, kita lengkapi. Karena mencari jarak berarti kita buat garis dari A tegak lurus EC. Misalkan dia tegak lurus di R, maka jarak A ke EC sama dengan AR. Kita gambarkan pada bangun kubusnya. Rumus mana cari AR? Yang tadi, A1 kali T1 sama dengan A2 kali T2. A1 siapa? AC.
tinggi pertama AE, alas kedua EC, tinggi kedua AR. Masukkan panjang yang sudah kita ketahui sehingga nilai AR bisa kita hitung, yaitu nilainya 2 akar 6. Sehingga jarak A ke EC sama dengan panjang ruas garis AR, yaitu 2 akar 6. Jelas bukan? Kita lanjutkan ke soal berikutnya, masih dengan kubus yang sama. Sekarang yang kita cari adalah jaraknya titik C ke garis PG. Sama seperti tadi, kita keluarkan CPG dari kubus sehingga membentuk sebuah segitiga siku-siku di C. Kita lengkapi datanya, kita gambar jarak C ke PG yang artinya garis dari C tegak lurus PG. Misalkan tegak lurusnya pada titik T, maka jarak C ke PG sama dengan panjangnya ruas garis CT. Kita gambarkan pada kubusnya. Nah, itu berarti di kubus. Menghitung CT, tetap gunakan rumus yang tadi. Mana alas 1? PC. Mana tinggi 1? CG. Alas 2-nya PG, tinggi 2-nya CT. Masukkan panjang sisi yang sudah diketahui sehingga ruas garis CT bisa kita hitung panjangnya, yaitu 2 akar 3. Jadi jaraknya C ke PG sama dengan ruas garis CT sama dengan 2 akar 3. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. P masih pada perpotongan diagonal alas. Ada garis EC, yang kita cari adalah jarak P ke CE. Sama seperti tadi, kita pindahkan segitiga PCE keluar dari kubus. Kita lengkapi datanya dulu. Kita gambar garis tegak lurus CE dari P yang merupakan jarak dari P ke CE. Misalkan di titik K, maka jarak P ke CE adalah panjang ruas garis PK. Kita gambarkan pada kubusnya. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan mencari panjang PK. Artinya harus kita temukan dua pasang alas dan tinggi. Yang pertama sudah ketemu alasnya PC. Tingginya kok belum ada? Nah, gampang, lanjutkan saja PC. Teruskan garis PC. Sampai di mana? Sampai di A. Kemudian dari E tarik ke bawah sampai di A, dia akan tegak lurus, maka itu akan sebagai tingginya. Alas yang pertama PC, tinggi yang pertama AE. Alas yang kedua EC, tinggi yang kedua PK. Masukkan rumus yang tadi, masukkan sisi-sisi yang sudah diketahui panjangnya, maka panjang ruas garis PK bisa kita tentukan, yaitu akar 6. Bagaimana? Sudah jelas? Semoga dari penjelasan ini kalian bisa mengerjakan soal-soal lain tentang jarak titik ke garis pada kubus maupun pada bangun ruang yang lain. Tetap semangat, karena hasil akan berbanding lurus dengan usaha kalian. Awali saat ini untuk masa depanmu yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.